adalah yang menjadikan engkau tidur untuk istirahat, dan menjadikan malam itu sebagai penutup, menjadikan siang itu sebagai penyinaran. Engkau menjadikan tidur bukan hanya kebutuhan, melainkan anugerah untuk memulihkan jiwa dan menyatukan hati denganmu. Dan sesuai dengan hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengucapkan, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar, 100 kali sebelum tidur, maka tidak akan ada batas pahalanya kecuali apa yang Allah tetapkan, dan Allah akan menghapus dosanya, bahkan jika dosanya sejumlah buih lautan. Demikianlah pesan para nabi dan para sahabat, yang mengajarkan kita untuk membawa zikir ke dalam kedalaman tidur. Para pakar sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan, zikir dalam tidur adalah nafas hati yang hidup, yang terus bergetar meski tubuh terbaring tak sadar. Ia adalah jembatan yang menghubungkan alam sadar dengan alam roh, membawa kita ke dekat sumber segala kebahagiaan. Sedangkan Syekh Ibn Arabi menambahkan, hati yang telah ditempa dengan zikir tidak akan pernah lupa Allah, bahkan ketika ia terlelap dalam tidur yang paling dalam. Zikirnya adalah cahaya yang terus menyala di dalamnya. Sekarang, mari kita masuk ke dalam rahasia yang telah disimpan oleh para arif selama berabad-abad, zikir dalam tidur, ilmu tinggi yang mengubah arah hidup bahkan tanpa kita sadari. Dalil Quran tentang hati yang berzikir saat tidur. 1. Allah menahan dan melepaskan ruh saat tidur. Allah memegang jiwa ketika matinya, dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Rahasia. Para sufi menafsirkan, ketika ruh dipegang Allah, ia berada dalam kedekatan khusus. Bila hati terbiasa berzikir, maka ruh melanjutkan zikirnya saat jasad tidur, karena ia sedang berada di hadiratnya. 2. Orang beriman berzikir, berbaring di atas sisi-sisinya. Dan mereka mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Rahasia. Ayat ini menjadi dasar ulama bahwa zikir tidak berhenti walau tubuh tak berdaya, termasuk saat tertidur. Hadis tentang zikir saat terlelap. 1. Hati bisa tetap hidup meski tubuh tidur. Rasulullah bersabda, mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Rahasia. Dalam tasawuf, ini disebut yaqadatun fil manam, terjaga di dalam tidur. Para sufi menjadikannya dalil bahwa hati ahli zikir terus bertasbih saat jasadnya tidur. 2. Tidur dalam keadaan berzikir dijaga malaikat. Rasulullah bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, wudu, dan berzikir, maka ruhnya naik, dan Allah mencatatnya di antara orang yang berzikir hingga ia bangun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rahasia. Zikir saat menjelang tidur diteruskan oleh ruh sepanjang malam, bahkan bila ia tidak sadar. 3. Malaikat mencatat zikir yang terputus oleh tidur. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin bangun malam lalu tertidur, Allah mencatat baginya pahala apa yang ia niatkan, dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah. Hadis riwayat Nasai. Rahasia. Niat zikir dan ibadah sebelum tidur dilanjutkan pahalanya oleh Allah saat ia terlelap. Pendapat pakar sufi, rahasia zikir dalam tidur. 1. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Beliau menulis, kebiasaan lidah berzikir ketika sadar akan turun ke dalam hati, lalu hati berzikir ketika tidur. Rahasia, zikir yang dilatih saat bangun akan menembus ke bawah sadar, sehingga ruh melanjutkannya tanpa perintah. 2. Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah. Beliau berkata, ketika seorang salik tidur, ruhnya bergerak di alam malakut. Jika hatinya penuh zikir, maka seluruh perjalanannya menjadi zikir. Rahasia. Dalam tidur, ruh memasuki alam malakut. Jika ia penuh cahaya zikir, maka mimpi, perjalanan ruh, dan tidurnya dipenuhi nur ilahi. 3. Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata, zikir terus-menerus akan menjadi sifat hati, bukan ucapan lidah. Bila lisan berhenti, hati tidak pernah berhenti. Rahasia. Zikir melebur menjadi karakter ruh, sehingga tidur tidak dapat mematikannya. 4. Sahel et-Tustari. Ia pernah berkata, aku mulai berzikir sejak kecil hingga zikir itu mengalir bersama nafasku. Ketika aku tidur, zikir itu tetap bersuara dalam diriku. Rahasia. Zikir merembes ke dalam detak jantung dan getaran ruh, sehingga tubuh tidak sadar pun tetap membawa kalimat Allah. 5. Zunnun al-Misri. Beliau berkata, jika seorang hamba terbiasa berzikir, maka Allah menjadikan tidurnya ibadah dan diamnya tasbih. Rahasia.
Zikir yang tulus membuat tidur sama dengan ibadah, karena hati tetap bekerja meski tubuh pasif. Rahasia zikir saat terlelap, menurut tasawuf. Hati tidak pernah tidur, hanya tubuh yang tidur. Bila hati penuh zikir, ia melanjutkan zikir di alam ruh. Ruh yang dipegang Allah saat tidur berada dalam kedekatan ilahiyah yang sangat kuat. Malaikat mencatat zikir seseorang meski lisannya sudah terdiam oleh tidur. Tidur yang dimulai dengan zikir menjadi cahaya yang menyertai mimpi dan perjalanan ruh. Inilah sebabnya para sufi kadang bangun tidur dengan hati terang, damai, dan penuh intuisi. Bab 1, Zikir dalam keheningan tidur. 1. Dalil psikologi tentang kesadaran bawah sadar saat tidur. A. Teori, residual consciousness, kesadaran sisa. Psikologi modern menjelaskan bahwa ketika seseorang tidur, sebagian kecil kesadaran tetap aktif. Area otak seperti reticular activating system RAS tetap bekerja, menangkap suara, getaran, dan pola kata yang sering diulang. Implikasi spiritual, zikir yang sering diulang masuk ke memori implisit memori, dan bekerja otomatis saat tidur. Kaitannya dengan Quran, yaitu, berikut dalil-dalil psikologi yang relevan dan dapat dikaitkan dengan Al-Quran, hadis, serta pandangan para sufi, khususnya tentang zikir dalam keheningan saat terlelap tidur. Bahasannya saya buat terstruktur, ilmiah, dan tetap bernapas tasawuf. 1. Dalil psikologi tentang kesadaran bawah sadar saat tidur. A. Teori, residual consciousness, kesadaran sisa. Psikologi modern menjelaskan bahwa ketika seseorang tidur, sebagian kecil kesadaran tetap aktif. Area otak seperti reticular activating system RAS tetap bekerja, menangkap suara, getaran, dan pola kata yang sering diulang. Implikasi spiritual, zikir yang sering diulang masuk ke memori implisit memori, dan bekerja otomatis saat tidur. Kaitannya dengan Quran, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran, ayat 191. Ayat ini memberi isyarat bahwa zikir mencakup 3 keadaan tubuh, termasuk berbaring, yang merupakan kondisi tidur. Kaitannya dengan hadis, Nabi bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan bersuci, malaikat akan bermalam bersamanya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Makna psikologis, kondisi mental sebelum tidur memengaruhi seluruh fase tidur. Zikir sebelum tidur adalah priming bagi pikiran bawah sadar. 2. Psikologi, autonomization of repetition, otomatisasi ucapan yang diulang. Dalam psikologi kognitif, sesuatu yang sering diulang repetition akan otomatis dijalankan otak saat kita tidak sadar, termasuk ketika tidur. Zikir yang diulang siang hari akan terputar otomatis di fase NREM dan REM. Kaitannya dengan tasawuf, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, zikir yang dilakukan terus-menerus akan meresap ke dalam hati, hingga lidah berhenti namun hati tetap melafazkannya. Ini sejalan dengan konsep automaticity dalam psikologi modern. 3. Psikologi, state dependent memory, memori bergantung kondisi. Otak menyimpan memori sesuai keadaan, state. Jika seseorang terbiasa berzikir saat senang, sedih, tenang, dan menjelang tidur, maka setiap keadaan itu memicu memori zikir. Maka ketika tidur, keadaan paling dasar manusia, zikir yang sudah tertanam muncul dengan alami. Dalil Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berzikir. Quran Surat 190. Para mufasir sufi mengatakan, zikir bukanlah gerak lidah, tetapi keadaan jiwa. Ini mendukung konsep state dependent memory. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4. Psikologi, hypnagogic state, fase antara sadar dan tidur. Sebelum terlelap, manusia memasuki kondisi gelombang otak theta, kondisi paling mudah menyerap sugesti, intensi, dan memori spiritual. Zikir yang dibaca di fase ini masuk sangat dalam ke alam bawah sadar. Maka zikir menyala sendiri ketika kita sudah tidak ingat apa-apa. Dalil hadis, Rasulullah mengajarkan membaca zikir sebelum tidur. Jika engkau berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Hari, Bukhari. Zikir sebelum tidur bukan sekadar ritual, tetapi mekanisme psikologis yang mendalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5. Psikologi sufi, zikir hafi, zikir sunyi. Para sufi sejak dulu membahas keadaan zikir dalam tidur, jauh sebelum psikologi modern. Imam Junaid al-Baghdadi berkata,
Lebih besar dari, aku mengenal orang yang hati dan ruhnya berzikir sementara jasadnya tidur. Ibnu Athaillah Hikam menyebut, lebih besar dari, tanda hati yang hidup adalah ia tetap mengingatnya meski anggota tubuh terlelap. Ini sangat mirip dengan konsep psikologi tentang subconscious continuity, kontinuitas aktivitas batin tanpa sadar. 6. Psikologi emosi, tidur tenang mempengaruhi kedalaman zikir. Ketika seseorang tidur dengan kecemasan, otak didominasi gelombang beta dan kortisol. Namun tidur dengan zikir menurunkan detak jantung, tekanan darah, tingkat hormon stres. Kondisi parasimpatik ini memungkinkan hadrah kolbiyah, kehadiran hati, bahkan dalam tidur. Kaitannya dengan Quran, lebih besar dari, ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28, para sufi menafsirkan, tenang, sebagai ketenangan yang meluas sampai alam tidur. 7. Psikologi neurospiritual, gelombang otak zikir. Riset psikologi spiritual menunjukkan bahwa zikir meningkatkan gelombang alfa dan theta. Gelombang yang sama mendominasi fase awal tidur. Maka zikir dan tidur memiliki frekuensi spiritual yang serupa, sehingga mudah saling meneruskan. Dalil hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca zikir sebelum tidur, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya sampai ia bangun. Hadis riwayat Tirmidzi. Secara spiritual, malaikat menjaga. Secara psikologi, kondisi otak tetap stabil dan tenang. Hai sahabat sekalian, pernahkah Anda merasakan momen di mana hatimu tiba-tiba tenang, seolah ada nada yang hanya bisa kamu dengar di dalam diri? Saat matamu terlelap dalam tidur, tubuhmu beristirahat, tapi apakah pikiran dan jiwamu juga begitu? Di balik kedalaman tidur yang tampak hanyut, tersembunyi sebuah rahasia ilahi, zikir yang terus mengalir tanpa kita sadari. Bukan zikir dengan suara lantang, tapi zikir yang tertanam dalam napas, dalam denyut jantung, dalam setiap getaran jiwa yang masih bernyawa. Tidur bukan sekadar waktu untuk istirahat, ia adalah pintu gerbang ke dunia yang lebih dalam, di mana kita berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa tanpa kata-kata. Hari ini, kita akan mengupas sedikit lapisan rahasia itu, bagaimana zikir berjalan dalam tidur, apa maknanya, dan bagaimana kita bisa menyadari keajaiban yang selalu ada di sekitar kita, bahkan ketika kita tidur. Siapkah kamu untuk menjelajahi rahasia ini bersama saya? Mari kita mulai. Pernah nggak lo ngerasa kayak ada sesuatu yang nemenin tidur lo? Bukan bayangan, bukan juga mimpi, tapi semacam getaran tipis yang kayak manggil nama lo dari dasar jiwa. Malam berganti malam, badan lo rebah, tapi hati lo tetap jalan, tetap nyari arah, tetap bisik pelan ke dia yang selalu dengerin tanpa jeda. Dan diam-diam, ada satu rahasia besar yang sebenarnya udah kerja dalam hidup lo sejak lama. Rahasia yang jarang banget dibahas, nggak tertulis di buku-buku kebanyakan, tapi dijaga sama para arif sebagai pusaka paling halus, paling sunyi, dan paling dalam. Zikir dalam tidur, sebuah ilmu tinggi yang mampu mengubah arah hidup seseorang bahkan tanpa ia sadari. Jika engkau merasa ada yang memanggil hatimu malam ini, maka inilah jalannya. Ada sebuah rahasia yang jarang sekali dibuka oleh para guru rohani bahwa ada kalimat-kalimat suci yang tetap hidup bahkan ketika mata sudah terpejam dan kesadaran tenggelam. Ilmu ini bukan tentang seseorang melafalkan zikir secara fisik, tetapi tentang bagaimana hati yang telah ditempa dengan ketulusan terus bergetar menyebut nama Allah meski pikiran sudah direbahkan. Inilah keadaan halus yang hanya muncul ketika seseorang berhasil menjadikan zikir bukan sebagai aktivitas, tetapi sebagai sifat. Saat itu tidur bukan lagi pemisah antara ingat dan lalai, melainkan jembatan yang meneruskan getaran batin dari alam sadar menuju alam roh. Mereka yang pernah merasakan kehadiran lembut itu sering tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Seolah-olah ada tangan halus yang menjaga hati tetap terhubung. Seakan ada cahaya yang tetap menyala meski lampu kesadaran telah dimatikan. Keadaan ini muncul bukan karena hafalan atau latihan yang rumit, tetapi karena hati telah menemukan ritme alaminya, ritme penyebutan Tuhan. Dan ketika ritme itu sudah menjadi bagian dari diri, tidur justru memperkuat kehadirannya. Karena tidak ada lagi gangguan dari pikiran yang terbiasa berlarian di siang hari. Para salik terdahulu mengibaratkan zikir dalam tidur sebagai nafas rohani. Begitu alam bawah sadar mengambil alih, yang tersisa hanyalah getaran yang telah dipupuk sepanjang hari. Hati yang jernih akan mengalirkan zikir secara otomatis.
Sama seperti sungai yang mengalir tanpa diperintah. Tidak ada usaha keras, tidak ada paksaan, hanya kehadiran yang murni. Ilmu ini tidak untuk dipamerkan. Karena ia bukan pencapaian luar, tetapi ketenangan batin yang tumbuh dari kejujuran seseorang dalam mendekat kepada Allah. Namun rahasia ini juga mengingatkan bahwa zikir dalam tidur bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah buah dari proses panjang yang dilakukan pada siang hari, menahan diri dari hal yang sia-sia, membersihkan hati dari dendam dan kebencian, serta memelihara keikhlasan dalam setiap langkah. Ketika hati dibersihkan, zikir akan menemukan tempatnya. Dan ketika zikir telah menjadi nafas hati, maka tidur pun akan menjadi ibadah diam yang tidak berhenti bekerja. Pada akhirnya pintu pertama zikir dalam tidur bukanlah amalan khusus atau ritual tersembunyi. Pintu itu adalah ketulusan. Siapa yang mampu membawa ketenangan, kejujuran, dan kehadiran hati sebelum memejamkan mata akan merasakan bagaimana zikir perlahan menjadi bagian dari dirinya. Dan ketika itu terjadi, seseorang akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tetapi dengan hati yang terasa lebih dekat, lebih ringan, dan lebih hangat oleh sentuhan ilahi yang terus menjaganya sepanjang malam. Bab 2, Rahasia Energi Rohani di Balik Tidur. Tidur bagi sebagian orang hanyalah waktu untuk melepaskan lelah. Tetapi bagi para pencari makrifat, tidur adalah pintu menuju ruang rohani yang tidak dapat dijangkau ketika kesadaran penuh masih mengikat diri pada dunia. Saat jasad terdiam, ruh mulai bergerak dengan kehalusan yang tidak terukur. Ia memasuki wilayah yang sunyi dari logika, tetapi penuh dengan makna. Di sanalah zikir menemukan bentuknya yang paling jernih. Bukan sebagai kalimat yang diucapkan, tetapi sebagai getaran cahaya yang meresap ke seluruh dimensi diri. Dan getaran itu bila sudah menyatu akan terus bekerja tanpa meminta izin dari pikiran. Ada momen halus ketika seseorang baru mulai tertidur saat batas antara sadar dan tidak sadar menjadi kabur. Di titik itulah hati yang telah ditempa akan mengirimkan sinyalnya kepada ruh seakan berpesan, teruslah ingat kepadanya meski aku nanti tertidur. Sinyal ini bukan suara, bukan kata-kata, melainkan arah. Hati yang bersih akan memberi arah yang benar dan roh akan mengikuti arah itu dengan ketaatan yang otomatis. Saat itulah zikir tidak lagi menjadi usaha, tetapi menjadi keadaan. Ia bergerak tanpa suara, namun dampaknya terasa hingga ke dunia fisik. Para guru sufi menggambarkan ruh sebagai burung yang dilepaskan dari sangkarnya ketika seseorang tertidur. Jika burung itu sudah mengenal jalan pulang, ia tidak akan tersesat. Demikian pula roh manusia bila sepanjang hari telah dibiasakan hidup dalam kehadiran Allah, maka ketika dilepaskan saat tidur, ia akan kembali menuju sumbernya tanpa hambatan. Roh itu akan mengikuti cahaya zikir yang telah ditanam siangnya dan perjalanan malamnya menjadi perjalanan kembali. Ini bukan cerita mistik, tetapi gambaran batin tentang bagaimana kesadaran bekerja di balik layar. Sesuai dengan Al-Quran Surat An-Najm 53 ayat 14-15, dan Dia tidak menyertai mereka dalam tidur dan tidak menyertai mereka dalam kebangunan. Dia adalah yang maha mendengar, maha mengetahui. Allah selalu mendengar dan mengetahui, bahkan ketika kita tidur, dan zikir adalah jembatan yang menjaga hubungan itu tetap terjalin. Dan sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang mengucapkan, La ilaha illallahu wahdanu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebelum tidur, maka Allah akan menjaga dirinya dari segala kejahatan hingga pagi hari. Ini bukti bahwa zikir sebelum tidur adalah perlindungan rohani yang nyata. Ketika ruh mengikuti getaran zikir selama tidur, ia membawa pulang sesuatu yang tidak dapat dibeli atau dipelajari, ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Seringkali seseorang bangun dengan perasaan ringan meski tidak ingat apa-apa dari mimpinya. Itu bukan karena mimpi indah, tetapi karena hati dan rohnya telah diberi kesempatan beristirahat dalam cahaya. Ada pembersihan yang terjadi, ada penataan ulang di kedalaman diri yang tidak disadari oleh akal. Inilah sebabnya sebagian orang yang hatinya bersih selalu tampak tenang meski hidupnya penuh ujian. Pada akhirnya rahasia energi rohani di balik tidur mengajarkan bahwa zikir bukan hanya aktivitas ketika terjaga. Ia adalah keadaan yang terus mengalir bahkan ketika jasad berhenti bergerak. Jika zikir telah menjadi bagian dari nafas batin seseorang, maka seluruh tidurnya akan menjadi perjalanan halus menuju kedekatan
Dan ketika seseorang bangun, ia membawa bekas perjalanan itu, ketenangan, kekuatan, dan rasa bahwa Allah tidak pernah pergi bahkan ketika mata terpejam. Bab 3, Zikir sebagai gelombang halus yang tidak pernah padam. Setiap zikir yang keluar dari hati sebenarnya memancarkan gelombang yang tidak kasat mata. Gelombang yang bergerak jauh lebih dalam daripada suara yang terdengar oleh telinga. Inilah yang sering diabaikan banyak orang bahwa zikir bukan hanya kalimat tetapi frekuensi. Ketika hati menyebut nama Allah dengan penuh keikhlasan, muncullah getaran rohani yang menembus lapisan-lapisan kesadaran manusia. Dan gelombang ini terus berlanjut bahkan ketika seseorang telah terlelap. Ia tidak berhenti karena pikiran berhenti. Ia tidak padam karena tubuh beristirahat. Ia tetap hidup karena sumbernya bukan otak tapi hati yang telah menyala. Gelombang zikir bekerja seperti riak air yang terus membesar ketika dijatuhkan sesuatu ke tengahnya. Semakin sering seseorang berzikir saat terjaga, semakin kuat gelombang itu meresap ke tubuh batinnya. Ketika tidur datang, gelombang itu tidak berhenti, tetapi justru mengambil alih wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran biasa. Alam bawah sadar yang sering dipenuhi kekacauan bagi sebagian orang akan menjadi tenang, terstruktur, dan terang jika diisi oleh gelombang zikir. Inilah sebabnya sebagian orang tidur sebentar tetapi bangun dengan hati yang jernih. Sementara yang lain tidur lama tetapi tetap gelisah karena gelombang batin mereka berbeda. Para pencari makrifat, memahami zikir sebagai gelombang adalah memahami dirinya sebagai makhluk energi. Manusia bukan hanya tubuh, ia adalah rangkaian cahaya, getaran, dan kesadaran. Dan zikir adalah kalimat yang menyelaraskan seluruh getaran itu dengan getaran ilahi. Ketika seseorang memasuki tidur dengan hati yang telah dipenuhi zikir, tubuh batinnya terhubung dengan sumber ketenangan yang tidak terputus. Gelombang itu membasuh luka lama, meredam kecemasan, dan memperbaiki keretakan batin yang tidak bisa disembuhkan dengan logika. Sesuai dengan Al-Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 29, dan Dia adalah yang menjadikan malam dan siang bergantian, agar kamu beristirahat di malam itu dan berusaha mencari karunia Allah di siang itu, dan agar kamu bersyukur. Tidur adalah waktu untuk beristirahat, tetapi dengan zikir, ia juga menjadi waktu untuk mencari karunia yang lebih dalam. Para pakar sufi seperti Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan, zikir adalah getaran yang menyatu dengan getaran alam semesta. Ketika engkau berzikir hingga tidur, engkau menyelaraskan dirimu dengan irama Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Zikir tidak hanya mengisi ruang, tapi mengatur ulang harmoni di dalamnya. Sebagian guru rohani mengatakan bahwa dunia ini dibangun di atas gelombang cahaya, suara, dan getaran yang saling menembus. Jika seseorang hidup dengan gelombang dunia, ia akan lelah. Tetapi jika ia hidup dengan gelombang zikir, ia akan stabil, seimbang, dan jernih. Ketika tidur, gelombang zikir mengambil perannya yang paling penting, menjaga agar hati tetap berada dalam orbit yang benar. Dan karena dalam tidur tidak ada distraksi, gelombang itu bekerja lebih bebas, lebih lembut, namun lebih kuat dari apapun yang bisa dirasakan ketika terjaga. Di titik inilah seseorang akan mulai merasakan bahwa bangun tidur bukan sekadar kembali ke dunia. Ia seperti muncul kembali dari ruang sunyi yang penuh kedamaian. Ada rasa baru semacam keseimbangan yang tidak didapat dari makan atau istirahat fisik. Ini adalah tanda bahwa gelombang zikir telah meresap dan menyatu dengan dirinya. Dan jika seseorang merawat gelombang ini siang dan malam, maka hidupnya akan berubah pelan-pelan, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih dekat kepada Allah tanpa perlu banyak kata. Inilah ilmu yang jarang dijelaskan, tetapi terasa oleh siapapun yang hatinya hidup. Bab 4, Bagaimana hati berzikir ketika akal terlelap. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan rohani bahwa hati memiliki kehidupan sendiri yang tidak bergantung pada pikiran. Ketika seseorang tertidur, akal memang berhenti mengolah, tetapi hati tidak pernah diam. Inilah yang membuat zikir bisa terus berlanjut meski bibir terpejam dan logika berhenti bekerja. Hati yang telah terlatih mengenal Tuhan akan mengingatnya tanpa perlu dipaksa. Seperti api kecil yang tetap menyala meski angin berhenti bertiup. Keadaan halus ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah lama menata dan membersihkan batinnya, hingga zikir menjadi kebiasaan alami, bukan sekadar amalan yang dibaca. Ketika seseorang berzikir saat sadar sebenarnya ia sedang mengukir pola di dalam hatinya. Pola itu tersimpan seperti aliran halus yang terus bergerak.
Saat ia tertidur dan akal tidak lagi berperan, aliran ini mengalir dengan sendirinya, mengambil alih ruang batin yang sebelumnya penuh suara dan pikiran. Dalam tidur tidak ada ambisi, tidak ada kecemasan, tidak ada gangguan dunia. Hanya hati yang kembali kepada bentuk aslinya. Dan jika bentuk itu adalah zikir, maka seluruh tidur seseorang berubah menjadi ibadah diam yang tak terputus. Ia berzikir bukan karena ingat, tetapi karena hatinya telah menjadikan zikir sebagai ritme kehidupan. Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 46, dan Dia adalah yang mengizinkan engkau beristirahat daripadanya, dan Dia memberimu perlindungan dari kejahatan malam, dan Dia memberimu cahaya untuk siang hari. Allah memberikan perlindungan melalui hatinya yang berzikir, bahkan di malam yang gelap. Dan sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa yang mengucapkan Bismillah sebelum tidur, maka Allah akan menempatkan penjaga di sisi kepalanya, dan tidak ada syaitan yang dapat mendekatinya hingga pagi hari. Zikir yang dimulai dengan nama Allah adalah kunci untuk menjaga hati tetap berzikir bahkan ketika akal terlelap. Para guru makrifat sering berkata bahwa hati memiliki kecerdasannya sendiri, kecerdasan yang tidak bisa ditangkap oleh ilmu logika. Ia mampu mengingat, merasakan, memilih arah, bahkan menjaga seseorang dari lintasan buruk, meskipun tubuhnya terbaring tak sadar. Ketika hati sudah dibersihkan, kecerdasan ini semakin aktif. Ia mengenali zikir seperti tubuh mengenali napas. Itulah sebabnya sebagian orang bangun dengan hati ringan seolah baru diselimuti sesuatu yang lembut. Yang sebenarnya terjadi adalah hati mereka terus bekerja sepanjang malam, menjaga hubungan dengan Allah ketika akal dan tubuh beristirahat. Zikir dalam tidur bukanlah suara, bukan pula bayangan pikiran. Ia adalah keadaan batin yang tetap hidup seperti air yang terus mengalir meski mata tidak melihatnya. Zikir hati mengalir saat tidur dengan intensitas yang justru lebih jernih. Bab 5, Tidur sebagai meditasi ilahi yang tidak disadari. Ada sebuah kedalaman yang jarang dijangkau manusia biasa, bahwa tidur, bila dipersiapkan dengan hati yang hadir kepada Allah, dapat berubah menjadi meditasi ilahi yang bekerja secara otomatis. Banyak orang mengira meditasi hanya terjadi ketika seseorang duduk, menutup mata, dan menenangkan pikiran. Namun bagi para pencari makrifat, tidur justru menjadi ruang di mana meditasi terdalam terjadi, saat jasad terdiam tetapi ruh bergerak menuju sumber ketenangan. 1. Tidur sebagai tajalli penyingkapan ilahi. Para sufi meyakini bahwa ketika manusia tertidur, tabir antara dunia lahir dan batin menipis. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ayat ini menjadi dasar bagi para arif billah, tidur bukan sekadar proses biologis, tetapi kembali sesaat kepada Allah, lalu dikembalikan lagi kepada tubuh ketika fajar menyingsing. Syekh Ibn Arabi menafsirkan ayat ini sebagai kembali sementara ruh kepada asal cahaya sebelum diturunkan ke dunia bentuk. Karena itu, banyak pengalaman ilham, ketenangan, dan penyembuhan batin justru terjadi dalam tidur. 2. Hadis tentang tidur sebagai ibadah yang sunyi. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah, kecuali ia akan dibangunkan dalam keadaan berzikir pula. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi akar konsep meditasi ilahi dalam tidur, zikir yang ditanam sebelum terlelap akan terus berputar meski lidah terdiam. Dalam riwayat lain, barang siapa tidur dengan suci, berwudu, maka malaikat bermalam bersamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Malaikat yang menemani inilah yang oleh para sufi dipahami sebagai penjaga getaran ruh, memastikan perjalanan tidur tetap berada dalam cahaya. 3. Tidur dalam perspektif sufi dan akar studi tasawuf. Dalam risalah Kusyairiyah, Imam Al-Kusyairi menyebutkan bahwa tidur adalah makam istirahat, tempat ruh mendapatkan tajdid pembaruan kekuatan. Jalaluddin Rumi menggambarkan tidur sebagai pintu kecil menuju alam besar, tempat manusia kembali merasakan asal dirinya. Saat tidur, tubuhmu diam, tetapi ruhmu naik mencari rumahnya. Bagi para sufi, tidur dengan zikir adalah meditasi otomatis yang lebih halus dari zikir sadar. Jika zikir dalam keadaan jaga dilakukan dengan usaha, maka zikir dalam tidur dilakukan dengan penyerahan total, tanpa ego, tanpa kehendak, tanpa konstruksi pikiran. Karena itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata,
Terlelap dalam ingatan kepada Allah lebih baik daripada jaga dalam kelalaian. 4. Perspektif psikologi modern, tidur sebagai terapi batin. Ilmu psikologi modern, terutama cabang sleep psychology dan neurocognitive therapy, menemukan fakta menarik. Gelombang otak theta dan delta pada tidur dalam deep sleep sangat mirip dengan kondisi meditasi terdalam transcendental meditation. Pikiran bawah sadar lebih terbuka menerima sugesti positif menjelang tidur pre-sleep window. Kekhawatiran, trauma kecil, atau beban mental dapat larut dalam tidur jika sebelum tidur seseorang menata hati dan fokus pada ketenangan. Psikolog Dr. Daniel Goleman menulis bahwa tidur adalah pemulihan alami sistem emosional, di mana pusat stres amigdala menjadi stabil kembali. Sementara penelitian Harvard Medical School menunjukkan bahwa mereka yang tidur setelah ritual spiritual, seperti doa atau afirmasi syukur, mengalami penurunan kecemasan dan peningkatan stabilitas emosi yang signifikan. Dalam bahasa para sufi, ini adalah rahmat Allah yang bekerja dari balik tabir tidur. 5. Meditasi tidur, harmoni antara zikir dan neuroscience. Zikir sebelum tidur menciptakan 3 lapis meditasi dalam tidur. A. Meditasi pikiran. Gelombang otak bergerak menuju kondisi tenang dan stabil, menenangkan memori jangka pendek dan menenangkan emosi. B. Meditasi ruh. Ruh naik menuju alam yang lebih lembut, sebagaimana dijelaskan dalam Qs Az-Zumar ayat 42. Ia mengalami tajali, penguatan batin, dan pembersihan getaran. C. Meditasi ilahi. Zikir yang terus bekerja tanpa sadar menghidupkan nurullah dalam dada, sehingga tidur menjadi ibadah yang sunyi namun kuat. 6. Kesimpulan sufistik. Tidur bukan sekadar memejamkan mata. Tidur bisa menjadi ruang meditasi ilahi yang paling dalam, bila engkau masuk ke dalamnya dengan hati yang bersih, zikir yang mengalir lembut, kesadaran bahwa Allah selalu bersama hambanya. Milik tidur. Para arif berkata, siapa yang tidur dengan Allah, bangun dengan cahaya. Dan siapa yang bangun dengan cahaya, seharian hidupnya menjadi ibadah tanpa ia. Semoga Allah meneguhkan langkah kita, menjadikan hidup kita berkah, dan memudahkan setiap perjalanan menuju kebaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.